banyak orang yang tidak pernah sekali buat itu langsung berhasil loh, gitu kan. Makanya pas kamu buat produk gitu kan, yang niatnya mau dijual, pasti ada kesalahan dalam produksinya. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Anissa Fakot. Sebelum menyerap ilmu yang ada di video ini, jangan lupa ya, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, dan share video ini. Dengan kalian membagikan video ini, akan lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Halo, ya kembali lagi bersama saya Anissa Fakot. Nah, kalau dari judulnya udah tahu ya kira-kira kita mau bahas apa. Kali ini kita mau bahas tentang perancangan. Jadi perancangan itu bisa dibilang desain dari sebuah karya atau kerajinan, sebuah karya atau sebuah produk. Jadi kalau kita bilang dalam dunia kewirausahaan itu adalah proses desain produknya, atau kalau dalam ilmu prakarya biasa disebut proses perancangan karya kerajinan. Nah, karya kerajinan apa? Itu bisa disesuaikan dengan kerajinan yang mau kita buat nantinya. Dan yang perlu teman-teman perhatikan, kalau udah ngelihat video-video sebelumnya itu ada beberapa kerajinan yang bisa kita optimalkan dalam sebuah kewirausahaan. Kalau adik-adik atau teman-teman semua mau membangun sebuah kewirausahaan yang mulai dari nol gitu kan, dimulai dari kerajinan yang ada di sekitar kita. Jadi selain yang udah kita bahas jenis-jenis kerajinan apa aja yang ada di dunia ini atau di sekitar kita, itu bisa kita jadikan pola utama gitu ya, hal utama dalam membentuk sebuah usaha. Nah, kali ini kita mau bahas tentang proses perancangannya, yaitu proses desain dari produknya itu sendiri. Sebelum kalian fokus pada proses perancangannya, kalian harus perhatikan syarat-syarat ya, syarat-syarat dari sebuah desain produk. Jadi yang pertama itu haruslah dia memiliki syarat kegunaan atau yang biasa disebut utility ya. Utility itu apa? Kegunaan, yaitu mengutamakan nilai praktis sesuai fungsi dan kebutuhan dari sebuah produk. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat sesuatu dari bahan lunak gitu kan, dari kerajinan bahan lunak yang bersumber dari alam, contohnya itu tanah liat. Nah, tanah liat itu mau kalian bentuk sebagai sebuah keramik gitu ya, keramik. Nah, apakah keramik ini kegunaannya untuk minum ya? Berarti kalau untuk minum, keramik ini bisa dijadikan sebagai cangkir atau gelas gitu kan. Jadi kegunaannya seperti apa? Keramik yang seperti apa yang mau kalian ciptakan dari tanah liat ini? Nah, yang kedua adalah kenyamanan. Kenyamanan atau comfortable. Comfortable ini bagaimana sebuah produk kita bisa mendesain atau merancang sebuah produk atau karya kerajinan itu nyaman ketika kita gunakan. Nah, ketika kita mau mengkreasikan atau memproduksi sebuah kerajinan dari kulit ya, contohnya aja dompet gitu kan, atau topi dari kulit. Nah, apakah topi kulit itu nyaman ketika kita pakai, ataukah dia kurang nyaman ketika kita pakai? Karena bisa jadi dia kekecilan atau apa gitu kan, atau terlampau besar. Jadi kenyamanan itu bisa kita perhatikan juga untuk sebuah proses produksi karya seni ini tadi. Dan ketiga ada keluasan atau flexibility. Flexibility ini yaitu standarnya adalah memiliki keserasian antar bentuk dan wujud benda. Contohnya seperti ini. Ketika kita mau memproduksi sepatu dari kulit gitu kan, atau biasanya para pengrajin benang wol gitu kan, berarti dia yang berasal dari serat hewan, yaitu dia berupa benang wol, kemudian dia rajut gitu kan, dirajutnya menjadi sebuah sepatu. Nah, apakah sepatu rajut itu sesuai dengan bentuk kaki kita gitu kan? Jadi apakah itu dia fleksibel, bisa mengikuti bentuk kaki kita, atau dia tidak sesuai dengan bentuk kaki kita? Jadi itu harus dipertimbangkan juga. Kemudian keamanan adalah bagaimana sebuah kerajinan atau sebuah produk ini memiliki keamanan dan tidak membahayakan bagi penggunanya. Contoh, ketika kamu mau membuat piring keramik, apakah setiap sudut piring keramik itu ya, umpama dia berbentuk segi 4 seperti ini, apakah setiap sudutnya itu aman ketika kita pegang, atau dia tidak akan menimbulkan cedera bagi penggunanya? Itu juga harus diperhatikan keamanannya. Kemudian keindahan. Nah, keindahan atau estetik itu biasanya memiliki nilai daya tarik dari benda produknya itu sendiri dibandingkan benda-benda biasanya. Jadi estetik atau keindahan ini meliputi
bentuk ya, apakah bentuknya ini lebih unik dibandingkan benda-benda lainnya, atau warna dari produk kita, desain dari produk kita itu memiliki warna yang berbeda dari produk-produk lainnya, atau bisa juga karena hiasan dan bahan baku yang ada di dalamnya itu membuat dia kelihatan lebih indah atau kelihatan lebih menarik dibandingkan produk yang lainnya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, dari kelima syarat yang harus diperhatikan ketika kita mau mendesain sebuah produk atau merancang sebuah karya kerajinan, harus ada lagi yang perlu diperhatikan teman-teman, yaitu bagaimana kita memproses atau melakukan sebuah karya itu tadi atau sebuah kerajinan itu tadi. Jadi sebenarnya konsep dari rancangan atau perancangan produk ini bisa diikuti dengan semua produk yang ingin kalian lakukan. Yang terpenting adalah kalian bisa menentukan ya, setelah kalian ingin gitu kan, proses perancangan ini kalian udah matengkan, udah kalian pikirkan, kalian bisa menentukan bahan. Jadi bahan apa yang kalian gunakan untuk menciptakan produk kalian gitu kan, atau mendesain produk kalian. Jadi tentukan dulu bahannya. Apakah kalian ingin menggunakan bahan yang ada di sekitar kalian, atau kalian mau ambil dari luar negeri gitu, atau dari luar kota, bisa saja gitu. Tapi kalau misalnya kalian ingin memulai usaha dari awal, saya sarankan gunakan bahan yang ada di sekitar kalian aja dulu, dan ciptakan sebuah karya atau sebuah produk untuk bisa dijual kembali atau bisa ada nilai ekonominya. Setelah menentukan bahan, cari ide dan referensi. Nah, ketika kalian ingin menciptakan sebuah produk nih, contohnya aku pengen buat sebuah rajutan dari benang wol gitu kan. Jadi kita harus cari dulu referensi yang ada di sekitar kita. Apakah benang wol yang seperti ini bagus, atau benang wol yang lebih cenderung berserabut itu lebih kokoh? Itu coba cari referensinya dulu ya kan. Terus cari ide dari produsen yang udah pernah melakukan itu semua. Terus selain itu, kalau kalian sudah menemukan ide dari apa yang ingin kalian buat, kemudian buat sketsa atau buat desain karya kalian. Jadi boleh oret-oret, bisa berupa coretan gambar, atau boleh deskripsikan. Jadi umpama kalian mau menggunakan kerajinan bahan lunak dari alam berupa tanah liat, berarti kalian harus menggambarkan tanah liat ini akan mau diubah seperti apa. Mau diubah menjadi cangkir, atau mau diubah menjadi piring, atau mau dibentuk seperti guci gitu. Jadi coba kalian buat sketsanya, gambarannya gitu kan, gambar berupa gambaran kasar lah gitu kan. Kemudian dari beberapa sketsa yang ada, tentukan yang mana yang terbaik, yang menjadi prioritas kamu dalam produksinya. Nah, kemudian kalau sudah menentukan sketsa mana yang terbaik dari beberapa sketsanya ya kan, itu pilih. Oke, aku akan mau buat seperti ini, mau buat cangkirnya aja gitu kan. Oke, kemudian kamu mulailah mengumpulkan bahan dan alatnya. Bahan apa aja yang digunakan untuk membuat sebuah keramik cangkir? Oh, bahannya adalah tanah liat. Kemudian selain tanah liat, kamu menggunakan bahan apa? Air. Kemudian apa lagi? Alat-alat pendukungnya seperti pisau, gilingannya, kemudian putaran untuk membentuk tanah liat itu, kemudian butuh benang, dan kemudian butuh bakaran untuk membakar, teknik terakhir dalam membentuk sebuah keramik. Kemudian lanjut, setelah kalian mengumpulkan bahannya, barulah mulai membuat bahannya, membuat produknya itu tadi. Nah, produknya bisa berupa macam-macam. Kalau misalnya kalian mau menentukannya bukan dari keramik misalnya gitu kan. Yang terpenting adalah prosesnya itu tadi ya, prosesnya itu tadi, mulai dari proses perancangannya apa, kemudian menentukan bahan, kemudian cari ide ya, referensinya, terus buat desain karyanya atau sketsa desainnya seperti apa. Habis itu dari sketsa itu pilih mana yang terbaik. Nah, kemudian barulah kumpulkan bahan dan alatnya untuk mulai produksi. Kemudian buat produknya. Ini selalu ada masalah ketika kita membuat produk. Banyak orang yang tidak pernah sekali buat itu langsung berhasil loh, gitu kan. Makanya pas kamu buat produk gitu kan, yang niatnya mau dijual, pasti ada kesalahan dalam produksinya. Artinya, pas kamu melakukan kesalahan, ketika kamu melakukan kesalahan dalam produksinya, maka kamu harus evaluasi. Jadi tahap selanjutnya adalah evaluasi atau uji coba. Apakah produk ini sudah layak
yang ada syarat-syaratnya yang tadi, apakah sudah layak untuk dipasarkan atau belum. Kalau misalnya belum, kita harus revisi produknya, revisi apa yang salah, apakah kegunaannya belum pas, atau kenyamanannya belum pas, atau flexibility-nya itu juga belum sesuai dengan standar, apakah keamanannya juga tidak memenuhi syarat, dan mungkin saja keindahannya kurang, seperti itu kan. Jadi itu harus diperhatikan. Ke 9 proses ini ya, itu harus diperhatikan agar produk yang kalian buat atau desain produk yang kalian tawarkan akan lebih menarik ketika dipasarkan. Jadi itu harus diperhatikan ya. Oke? Nah, untuk itu saya mau tahu dong, coba chat di kolom komentar atau tulis di kolom komentar kira-kira produk apa yang kalian ingin buat atau yang ingin kalian ciptakan. Coba ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di bawah ini ya. Tinggalkan komentar di bawah ini. Pastikan kamu menyalakan lonceng notifikasinya dan subscribe channel ini. Semoga channel ini memberikan banyak manfaat untuk kita memulai wirausaha. Bye bye. Assalamualaikum. Sekian dan terima kasih.